Bapak Wakil Bupati Sragen beserta pimpinan sidang memasuki ruang sidang. Mohon izin pimpinan. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Sragen, yang terhormat pimpinan DPRD Kabupaten Sragen, yang terhormat Bapak Ibu anggota DPRD Kabupaten Sragen beserta seluruh hadirin yang berbahagia. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen masa sidang ke-1 tahun 2022, Rabu 28 September 2022 dengan agenda acara tanggapan jawaban Bapak Perda atas pendapat Bupati terhadap Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Sragen. Jawaban Bupati Sragen atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen terhadap Raperda Kabupaten Sragen dilanjutkan dengan pembentukan panitia khusus. Rapat paripurna dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Dengan sikap hikmat sempurna menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya waktu sepenuhnya kami serahkan kepada pimpinan sidang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang terhormat Saudari Bupati, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Bupati. Yang kami hormati pimpinan DPRD, yang kami hormati seluruh anggota DPRD Kabupaten Sragen, yang kami hormati para asisten, staf ahli, yang kami hormati Inspektur Inspektorat, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, Kepala Bagian di jajaran pemerintah Kabupaten Sragen, tamu undangan yang berbahagia, rekan wartawan, pendengar radio publik lokal Kabupaten Sragen di mana saja berada.
serta warga masyarakat Sragen yang kami cintai. Mengawali sidang paripurna pada hari ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pemberian rahmat, hidayah, karunia-Nya kepada kita semua, hingga saat ini kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga dapat menghadiri sidang paripurna Dewan pada hari ini. Atas nama Dewan kami mengucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum. Selamat datang dan terima kasih atas kerjasamanya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada saudara yang telah berkenan hadir demi tercapainya tujuan kita dalam mengupayakan pembangunan Kabupaten Sragen yang mandiri, maju, berbudaya, serta dengan semangat gotong royong. Saudara-saudara dan sidang Dewan yang terhormat, perlu kami informasikan sampai saat ini dari 45 orang anggota Dewan yang ada dan telah menandatangani daftar hadir sebanyak 27 orang. Berdasarkan ketentuan sahnya sidang, quorum telah terpenuhi dan rapat paripurna hari ini dapat diteruskan. Dengan teriring ucapan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna Dewan hari ini Selasa 27 September 2022 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara-saudara dan sidang Dewan yang terhormat, acara pokok rapat paripurna Dewan hari ini yaitu 1. Tanggapan atau jawaban Bapemperda atas pendapat Bupati Sragen terhadap 2 raperda inisiatif DPRD Kabupaten Sragen, yaitu Raperda Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen nomor 8 tahun 2017 tentang perangkat desa dan Raperda tentang penyelenggaraan pesantren dan madrasah Kabupaten Sragen. 2. Jawaban Bupati Sragen atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen terhadap Raperda tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Sragen. Saudara-saudara dan sidang Dewan yang terhormat, selanjutnya mari kita masuk pada acara yang pertama, yaitu tanggapan atau jawaban Bapemperda DPRD Kabupaten Sragen atas pendapat Bupati Sragen terhadap Raperda Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen nomor 8 tahun 2017 tentang perangkat desa dan Raperda tentang penyelenggaraan pesantren dan madrasah Kabupaten Sragen. Untuk itu kepada Bapemperda kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan yang terhormat, Bu Bupati yang hari ini diwakili oleh Saudara Wakil Bupati Sragen, yang terhormat Sekretaris Daerah beserta para asisten staf ahli Sekda Kabupaten Sragen, yang terhormat Sekretaris Dewan, para Kepala Badan Dinas Kantor Bagian Jajaran Pemerintah Kabupaten Sragen, yang kami hormati anggota DPRD Kabupaten Sragen, yang kami hormati tamu undangan, wartawan, serta pendengar radio publik lokal Sragen yang berbahagia. Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya sehingga pada kesempatan yang baik dan berbahagia ini dapat menghadiri dan mengikuti kegiatan rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen dengan jawab agenda jawaban Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan pendapat Bupati terhadap rancangan peraturan daerah inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen tahun 2022. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sebelum kami menyampaikan jawaban atas pendapat Bupati terhadap rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten Sragen, perkenan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan memberikan apresiasi kepada Saudari Bupati yang telah secara aktif memberikan masukan, saran, dan tanggapan guna kesempurnaan rancangan peraturan daerah inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat daerah tersebut. Sidang Dewan yang terhormat. Selanjutnya pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami menyampaikan jawaban terhadap pendapat Bupati Sragen atas penjelasan Badan Pembentukan Perda DPRD Kabupaten Sragen terhadap 2 materi rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD Kabupaten Sragen tahun 2022 sebagai berikut. A. Jawaban dan pendapat Bupati Sragen terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Sragen nomor 8 tahun 2017 tentang perangkat desa. Rancangan peraturan daerah ini dikonstruksikan untuk melaksanakan ketentuan terhadap perubahan peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan pelaksanaannya, yaitu Permendagri nomor 67 tahun 2017. Tentang perubahan atas Permendagri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemerintahan perangkat desa, di mana peraturan daerah Kabupaten Sragen nomor 8 tahun 2017 tentang perangkat desa sudah tidak relevan lagi dan tidak dapat memenuhi kebutuhan reformasi pengangkatan dan pemerintahan perangkat desa. Karena berdasarkan ketentuan tersebut, pengangkatan dan pemerintahan perangkat desa memberikan kemandirian pemerintah desa untuk menyeleksi, mengangkat, dan memberhentikan aparatur desa. Itulah sebabnya rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Sragen nomor 8 tahun 2017 tentang perangkat desa sangat diperlukan dan mendesak untuk perubahan politik hukum pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dari yang semula ditentukan oleh Bupati berubah menjadi memandirikan kepala desa. Dimaksudkan semata-mata untuk menyesuaikan pada prinsip otonomi desa berdasarkan Undang-Undang Desa. Oleh karena itu, kami tidak tergesa-gesa melakukan perubahan peraturan daerah ini, melainkan untuk melakukan berbagai kajian yang komprehensif dengan mempertimbangkan aspirasi dan masukan masyarakat. Meskipun masih terdapat beberapa aspek teknis serta naskah pembentukan yang belum sempurna, maka akan kami sempurnakan. Kami mengucapkan terima kasih dan menyambut positif terhadap masukan dan saran dari Bupati Sragen guna penyempurnaan rancangan peraturan daerah ini. B. Jawaban dan atas pendapat Bupati Sragen terhadap rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pesantren dan madrasah. Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi pada Bupati Sragen atas tanggapan terhadap rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pesantren dan madrasah yang telah sependapat dengan DPRD Kabupaten Sragen. Sebagaimana kita ketahui, salah satu jenis pendidikan yang berkembang di Indonesia dan turut mewarnai pembentukan karakter pendidikan di daerah Kabupaten Sragen adalah pendidikan pesantren. Pendidikan pesantren diselenggarakan oleh pemerintah atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama yang berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan menjadi ahli ilmu agama. Pendidikan pesantren dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal. Itulah sebabnya kemudian pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren. Dalam konteks Kabupaten Sragen, keberadaan pesantren sudah menjadi kenyataan sosiologis yang menjadi dan praktik kehidupan keseharian masyarakat yang dikenal religius. Penyelenggaraan pesantren selama ini menjadi berlangsung dinamis. Secara historis, keberadaan dan berlangsungan pesantren merupakan inisiasi, inovasi, dan sekaligus bentuk partisipasi masyarakat nyata. Namun tentu, banyak problematika dalam penyelenggaraan pendidikan pesantren di Kabupaten Sragen. Di antaranya pertama, sumber dana dan penyelenggaraan pesantren terbatas. Kedua, tenaga pendidik dan pendidikan belum mencapai standar kompetensi. Ketiga, sarana dan prasarana yang masih belum memadai dikarenakan sebagian besar merupakan hasil swadaya masyarakat. Keempat, tidak optimalnya kurikulum yang dikembangkan. Padahal keberadaan pesantren secara faktual adalah potensi raksasa yang bisa digali secara lebih optimal.
untuk kebaikan masyarakat Sragen ke depan. Maka kehadiran perancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pesantren dan madrasah di Kabupaten Sragen ini sangat urgent dan dibutuhkan. Sidang Dewan yang terhormat, demikian jawaban Badan Pembentukan Perda DPRD Kabupaten Sragen atas pendapat Bupati Sragen terhadap 2 rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD Kabupaten Sragen tahun 2022, dengan harapan agar 2 materi perancangan peraturan daerah ini berjalan dengan baik dan dibahas dalam panitia khusus DPRD Kabupaten Sragen yang nantinya menghasilkan peraturan daerah yang berkualitas dan partisipasi untuk menjamin kepastian hukum bagi penyelenggaraan pemerintah di daerah di Kabupaten Sragen. Demikian atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sragen, 28 September 2022. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sragen, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Ketua Bambang Samukto, ditandatangani. Terima kasih kepada Bapak Perda yang telah menyampaikan jawaban atas pendapat Bupati Sragen yang dibacakan langsung oleh Ketua Bapak Perda, Saudara Bambang Samukto. Saudara-saudara dan sidang Dewan yang terhormat, marilah kita masuk pada acara yang kedua, yaitu jawaban Bupati Sragen atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen terhadap Raperda tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Sragen. Adapun pandangan umum tersebut telah disampaikan pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 adalah sebagai berikut. 1. Saudara Suyanto SE dari fraksi PDI Perjuangan. 2. Saudara Insinyur Haji Fatur Rahman dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. 3. Saudara Tohar Ahmadi SH dari fraksi Partai Golongan Karya. 4. Saudara Wawan Yudi Ernanto SP dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. 5. Saudara Jumardi Essos dari fraksi Gerindra PAN. 6. Saudari Asita SE dari fraksi Demokrat Nasdem. Selanjutnya waktu kami persilahkan kepada Saudara Wakil Bupati untuk menyampaikan jawaban dimaksud. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Bapak, Ibu sekalian yang saya hormati, akan saya bacakan jawaban Bupati Sragen atas pemandangan umum praksi-praksi DPRD Kabupaten Sragen terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah Kabupaten Sragen nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Sragen. Yang terhormat, Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan anggota DPRD Kabupaten Sragen, yang kami hormati, Saudara Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Sragen, para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia, serta pendengar radio publik Buana Asri dan warga masyarakat Sragen yang saya cintai dan saya banggakan.
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat bertemu kembali dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen untuk melanjutkan pembahasan raperda tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah Kabupaten Sragen nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Sragen. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa hari ini Selasa tanggal 27 September tahun 2022 telah diselenggarakan rapat paripurna Dewan yang terhormat dengan acara pemandangan umum praksi-praksi DPRD Kabupaten Sragen terhadap raperda yang kami ajukan. Adapun praksi yang memberikan pemandangan umum terhadap raperda tersebut yaitu 1. Praksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan juru bicara Saudara Suyanto SE. Praksi Partai Kebangkitan Bangsa dengan juru bicara Saudara Insinyur Fathur Rahman. 3. Praksi Partai Golongan Karya dengan juru bicara Saudara Tohar Ahmadi SH. 4. Praksi Partai Keadilan Sejahtera dengan juru bicara Saudara Wawan Yudi Irnanto SP. 5. Praksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Amanat Nasional dengan juru bicara Saudara Haji Jumardi SS. Dan Praksi Demokrat Nasional dengan juru bicara Saudari Asita SE. Kepada saudara-saudara anggota Dewan yang telah mewakili fraksinya masing-masing dalam memberikan pemandangan umum terhadap raperda tersebut di atas, kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin dan pendengar radio publik Buana Asri yang berbahagia. Selanjutnya kami sampaikan terima kasih atas apresiasinya, dukungan dan saran terkait raperda tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah Kabupaten Sragen nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Sragen, yang mana selanjutnya untuk hal-hal ditanyakan agar dibahas lebih lanjut dalam pansus yang dibentuk, dengan harapan raperda tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 1. Jawaban terhadap pemandangan umum yang disampaikan oleh praksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kami sampaikan terima kasih atas saran dan masukannya. Semoga menjadikan raperda ini lebih baik lagi. Sesuai dengan peraturan Presiden nomor 78 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, pembentukan BRIDA di Kabupaten Sragen diintegrasikan dengan Bapeda Litbang, sehingga nomenklatur badan menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah. Bidang penelitian dan pengembangan akan diubah menjadi bidang riset dan inovasi daerah yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan
pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah. Dengan tugas tersebut, bidang riset dan inovasi daerah pada Baperida tidak hanya mencakup kegiatan penelitian dan pengembangan, namun memiliki cakupan tugas yang lebih luas, yakni penelitian, pengembangan, pengajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah. Selain itu, bidang riset dan inovasi daerah juga memiliki fungsi mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga, pusat, organisasi penelitian lainnya di daerah. Dengan tugas dan fungsi tersebut, maka akan dilakukan penguatan koordinasi program kegiatan riset dan inovasi antara Brida pemerintah Kabupaten Sragen dan Brida pemerintah Provinsi Jawa Tengah. B. Penguatan koordinasi SDM IPTEK, anggaran berkelanjutan dan kerjasama multi pihak yang tepat untuk mendukung kinerja Brida, dan penguatan terhadap tata kelola penyelenggaraan riset dan inovasi daerah untuk meningkatkan kapasitas pemerintah Kabupaten Sragen dalam peningkatan daya saing daerah. 2. Jawaban terhadap pemandangan umum yang disampaikan oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Kami sampaikan terima kasih atas harapan, saran, dan masukan. Selanjutnya dapat kami jelaskan. 1. Dampak yang diharapkan dari pembangunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Dinas Peternakan dan Perikanan tidak hanya terkait efisiensi anggaran dan SDM, namun lebih dari itu, yakni untuk peningkatan keselarasan dan keterpaduan proses perencanaan, anggaran, penetapan dan pengukuran kinerja perangkat daerah di bidang pertanian, serta adanya peningkatan kinerja bidang penyuluhan yang dapat mencakup seluruh subsektor bidang pertanian. Hal ini tentunya akan sangat mendukung peningkatan kinerja perangkat daerah dalam penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan masyarakat dalam bidang pangan, pertanian, dan perikanan. 2. Perencanaan anggaran perangkat daerah dirinci secara detail dalam bentuk subkegiatan, kegiatan yang telah dibakukan dan difasilitasi sistem aplikasi SIPD oleh Kementerian Dalam Negeri. Satu subkegiatan idealnya harus dilaksanakan oleh satu perangkat daerah agar mudah dalam menetapkan, mengawasi pelaksanaan, dan mengukur indikator kinerjanya. Apabila satu subkegiatan dilaksanakan oleh dua perangkat daerah, maka akan terjadi kesulitan dalam menetapkan, mengawasi pelaksanaan, dan mengukur indikator kinerja subkegiatan tersebut. Indikator kinerja dari subkegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah menggambarkan kinerja dari perangkat daerah. 3. Tugas jabatan fungsional penyuluh pertanian yaitu melaksanakan kegiatan penyuluhan, evaluasi, dan pengembangan metode penyuluhan pertanian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22
tahun 2019 tentang budidaya pertanian berkelanjutan. Pengertian pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan atau peternakan dalam suatu agrokosistem. Pada saat ini, penyuluhan pertanian dapat melaksanakan penyuluhan pada subsektor peternakan, namun harus melewati prosedur penugasan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Dengan penggabungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Dinas Peternakan dan Perikanan, maka pelaksanaan penyuluhan bidang pertanian termasuk di dalamnya subsektor peternakan akan lebih efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan. 3. Jawaban terhadap pemandangan umum yang disampaikan oleh partai golongan karya. Kami sampaikan terima kasih atas harapan, saran, dan masukan. Semoga menjadi tambahan semangat kami untuk menyempurnakan raperda yang kami ajukan. 1. Keputusan untuk melakukan penggabungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan Dinas Peternakan dan Perikanan dilakukan setelah terbitnya keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi, dan inventarisasi pemutakhiran, klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah terbit pada tanggal 27 Desember tahun 2021 setelah ditetapkannya Perda tentang perubahan kedua Perda nomor 5 tahun 2016. Dalam keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 tahun 2021 tersebut telah ditentukan indikator kinerja dari tiap sub kegiatan untuk semua urusan pemerintahan. 2. Jumlah penyuluh pertanian saat ini sebanyak 138 orang. Jumlah tersebut memang belum ideal dan sesuai dengan jumlah kebutuhan penyuluh pertanian. Langkah-langkah yang akan dilakukan yaitu dengan mengalokasikan pengadaan penyuluh pertanian baik dari formasi CPNS maupun P3K serta memaksimalkan SDM yang ada agar fungsi penyuluhan pertanian tetap optimal. 3. BRIDA mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian terhadap kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi di daerah. Terkait dengan inovasi yang dilakukan oleh perangkat daerah, BRIDA bertugas mendorong, membina, mensinergikan, dan mengendalikan inovasi yang dilakukan oleh perangkat daerah. 4. Untuk jabatan struktural, kondisi pada saat penggabungan telah terjadi kekosongan pejabat struktural pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, yaitu Kepala Dinas 1 orang, Sekretaris 1 orang, dan Kepala Bidang 1 orang. Dengan kondisi tersebut, maka pada saat penggabungan dinas tidak akan terjadi kelebihan pejabat struktural. Namun demikian, penataan pejabat eselon dalam akan tetap mempertimbangkan kompensasi
kompensasi dari pejabat yang ada. Sedangkan untuk jabatan pelaksana akan dilakukan penataan ulang dengan tetap mempertimbangkan beban kerja pada masing-masing unit organisasi. Penjelasan ini sekaligus menjawab pertanyaan dari fraksi Gerindra PAN. 5. Dengan adanya penggabungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan Dinas Peternakan dan Perikanan, diharapkan akan berdampak pada efisiensi anggaran daerah. Namun, pemerintah Kabupaten Sragen akan terus berupaya serta meningkatkan akses pendanaan dari pemerintahan pusat, baik Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, maupun Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mendukung kemajuan bidang pangan, pertanian, dan perikanan di Kabupaten Sragen. 4. Jawaban terhadap pemandangan umum yang disampaikan oleh Partai Keadilan Sejahtera, kami sampaikan terima kasih atas saran dan masukannya. Semoga menjadi tambahan semangat kami untuk menyempurnakan raperda yang kami ajukan. 1. Dampak yang diharapkan dari penggabungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Dinas Peternakan dan Perikanan, yakni A. Adanya keselarasan dan keterpaduan proses perencanaan, anggaran, penetapan dan pengukuran kinerja perangkat daerah bidang pertanian. B. Adanya peningkatan kinerja bidang penyuluhan yang dapat mencakup seluruh subsektor bidang pertanian dan terjadinya efisiensi sumber daya yang meliputi sumber daya manusia dan keuangan daerah. Hal tersebut akan mendukung upaya peningkatan kinerja perangkat daerah terutama bidang pertanian dengan tetap mengedepankan prinsip efektif dan efisien. 2. Perubahan nomenklatur. Bapeda Litbang menjadi Badan Perencanaan Pembangunan. Riset dan inovasi daerah akan mendorong optimalisasi kinerja perangkat daerah melalui perluasan cakupan tugas bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi di daerah serta penguatan koordinasi dengan BRIDA Provinsi Jawa Tengah, SDM, anggaran, serta tata kelola. Hasil kerja BRIDA akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten Sragen. 5. Jawaban terhadap pemandangan umum yang disampaikan oleh Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Amanat Nasional. Kami sampaikan terima kasih atas harapan, saran, dan masukannya. Semoga menjadi tambahan semangat kami untuk menyempurnakan raperda yang kami ajukan. 6. Jawaban terhadap pemandangan umum yang disampaikan oleh fraksi Demokrat Nasional Demokrat. Kami sampaikan terima kasih atas saran dan masukannya. Selanjutnya dapat kami jelaskan sebagai berikut. 1. Program kegiatan dan subkegiatan semua urusan pemerintahan telah ditentukan secara baku oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sebagaimana telah dimutakhirkan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 tahun 2021. Penyusunan tugas dan fungsi untuk tiap unit organisasi
perangkat daerah berpedoman pada program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah ditetapkan tersebut. 2. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah, bahwa penggabungan urusan pemerintahan dalam satu perangkat daerah dilakukan paling banyak 3 urusan pemerintahan. Adapun beban tugas yang ada telah dikaji dan dipertimbangkan dengan baik serta akan diikuti dengan struktur organisasi, jumlah SDM, serta anggaran yang memadai. Ketiga, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan dalam kondisi kosong sejak awal tahun 2022. Pengisian jabatan Kepala Dinas hasil penggabungan akan dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. 4. Nama urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan merupakan nama baku yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Sedangkan penyelenggaraan urusan tersebut di daerah disesuaikan dengan kondisi dan potensi yang ada di daerah. 5. Bidang peternakan merupakan subsektor dari bidang pertanian, sehingga akan tetap diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan. 6. Rencana susunan organik Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan adalah sebagai berikut. A. Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Ketahanan Pangan, Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, Bidang Tanaman Pangan Hortikultural dan Perkebunan, Bidang Penyuluhan, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Bidang Perikanan, dan UPTD. Sedangkan tugas dan fungsinya akan dijabarkan secara rinci dalam peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah dan staf ahli Bupati. 7. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2021, BRIDA mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dalam peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila. 8. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, BRIDA memiliki fungsi A. Pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila. B. Penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila. C. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerjasama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan
serta invensi dan inovasi di daerah. D. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerjasama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah. E. Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah. F. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi di daerah. G. Koordinasi pelaksanaan penelitian pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga, pusat, organisasi, penelitian lain di daerah, dan koordinasi sistem ilmu pengetahuan teknologi daerah. 9. Rencana susunan organisasi badan perencanaan pembangunan, riset, dan inovasi daerah adalah berikut. Kepala Badan, Sekretariat, Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, dan Kewilayahan, Bidang Perekonomian, SDA, dan Infrastruktur, dan Bidang Riset dan Inovasi Daerah. Demikian jawaban atas keseluruhan pemandangan umum dari ke-6 fraksi kami sampaikan. Apabila terdapat kekurangan dalam menanggapi pemandangan umum ini, kami sampaikan permohonan maaf, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sragen, 27 September 2022, Bupati Sragen Dr. Kusdinar Untung Yuni Sukowati. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Wakil Bupati yang telah menyampaikan jawaban dimaksud. Saudara-saudara dan sidang Dewan yang terhormat, menyimak dari pandangan dan jawaban Bupati maupun Bapemda terhadap 3 Rapeda Kabupaten Sragen dan 2 peraturan DPRD Kabupaten Sragen, yaitu tentang kode etik dan tata beracara pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sragen, akan dibahas melalui pansus. Untuk itu, dengan tidak mengurangi hak anggota Dewan, pembahasan selanjutnya melalui pansus. Apakah Dewan setuju? Pimpinan rapat dan hadirin semua yang berbahagia, terima kasih selanjutnya kepada Saudara Sekwan untuk membacakan rancangan keputusan tentang pembentukan panitia khusus DPRD Kabupaten Sragen. Kami persilakan. Rancangan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen nomor 188.3/tahun 2022 tentang pembentukan panitia khusus DPRD Kabupaten Sragen, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen, menimbang a. bahwa
sebagai tindak lanjut jawaban Bupati Sragen atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah Kabupaten Sragen nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen pada tanggal 28 September 2022. B. Bahwa sebagai tindak lanjut nota jawaban Badan Pembentukan Perda DPRD Kabupaten Sragen atas pendapat Bupati terhadap rancangan peraturan daerah inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen. C. Bahwa berdasarkan pertimbangan dari Badan Musyawarah serta usulan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen, pembahasannya perlu membentuk panitia khusus. D. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, perlu menetapkan keputusan DPRD tentang pembentukan panitia khusus DPRD Kabupaten Sragen. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950. Nomor 2 sampai dengan 5 tidak kami bacakan. Memperhatikan surat usulan dari fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen tentang usulan keanggotaan panitia khusus DPRD Kabupaten Sragen memutuskan menetapkan ke-1 membentuk dan menetapkan keanggotaan panitia khusus 7, panitia khusus 8, dan panitia khusus 9 DPRD Kabupaten Sragen dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1, lampiran 2, dan lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, tugas panitia khusus DPRD Kabupaten Sragen sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 adalah sebagai berikut. A. Panitia khusus 7 DPRD Kabupaten Sragen membahas dan menyelesaikan rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah Kabupaten Sragen nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, rancangan peraturan DPRD Kabupaten Sragen tentang kode etik, dan rancangan peraturan DPRD Kabupaten Sragen tentang tata beracara pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Kehormatan. B. Panitia khusus 8 DPRD Kabupaten Sragen membahas dan menyelesaikan rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 8 tahun 2017 tentang perangkat desa. C. Panitia khusus 9 DPRD Kabupaten Sragen membahas dan menyelesaikan rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang pondok pesantren dan madrasah. Ketiga, panitia khusus DPRD Kabupaten Sragen sebagaimana dimaksud pada diktum kedua huruf A, huruf B, dan huruf C diberikan waktu pembahasan mulai tanggal 28 September 2022 sampai dengan selesai sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melaporkan hasil pembahasannya pada pimpinan DPRD Kabupaten Sragen dalam rapat paripurna. Keempat, semua biaya yang dikeluarkan akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2022. Kelima, keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
ditetapkan di Sragen pada tanggal 28 September 2022. DPRD Kabupaten Sragen, Ketua tertanda Suparno. Keputusan DPRD Kabupaten Sragen nomor tahun 2022 tanggal 28 September 2022 tentang pembentukan panitia khusus DPRD Kabupaten Sragen. Susunan keanggotaan panitia khusus 7 DPRD Kabupaten Sragen. Nomor, nama dari fraksi dan jabatan dalam pansus. 1. Sugiarto SE, PDI Perjuangan, anggota. 2. Suyanto SE, PDI Perjuangan, anggota. 3. Sigit Pramono, PDI Perjuangan, anggota. 4. Nani Budi Darmawati, PDI Perjuangan, anggota. 5. Bombong Lukito Samudro SHSE, Partai Kebangkitan Bangsa, anggota. 6. Ardillah Kulsum, Partai Kebangkitan Bangsa, anggota. 7. Amelia Suciani SE, Partai Kebangkitan Bangsa, anggota. 8. Sri Pambudi ST, Partai Golkar, anggota. 9. Pujono Eli Bayu Effendi SE MIKOM, Partai Golkar, anggota. 10. Amin, Partai Keadilan Sejahtera, anggota. 11. Haryanto SPT, Partai Keadilan Sejahtera, anggota. 12. Wahyu Dwi Setianingrum SE, Gerindra PAN, anggota. 13. Suparno SE, Gerindra PAN, anggota. 14. Harmono SH, Demokrat Nasdem, anggota. 15. Asita SE, Demokrat Nasdem, anggota. Lampiran 2 Keputusan DPRD Kabupaten Sragen nomor tahun 2022 tanggal 28 September 2022 tentang pembentukan panitia khusus DPRD Kabupaten Sragen. Susunan keanggotaan panitia khusus 8 DPRD Kabupaten Sragen. Nomor, nama dari fraksi, jabatan dalam pansus. 1. Suparno SH, PDI Perjuangan, anggota. 2. Sugiamto SH MH, PDI Perjuangan, anggota. 3. Sutimin SH, PDI Perjuangan, anggota. 4. Eko Muji Soeharto SH, PDI Perjuangan, anggota. 5. Rizka Ayu Yadi Putri, PDI Perjuangan, anggota. 6. Haryanto SAG, Partai Kebangkitan Bangsa, anggota. 7. Muslim SAG, Partai Kebangkitan Bangsa, anggota. 8. Tohar Ahmadi, Partai Golkar, anggota. 8. M. Haris Effendi SE, Partai Golkar, anggota. 10. Hartanto SPDI, Partai Keadilan Sejahtera, anggota. 11. Dr. Aris Surawan G, Partai Keadilan Sejahtera, anggota. 12. Agung Susilo Bayu Aji SE, Gerindra PAN, anggota. 13. DRS Joko Supriyanto, Gerindra PAN, anggota. 14. Hardiana SH, Demokrat Nasdem, anggota. 15. Inggo Subaryoto SE, Demokrat Nasdem, anggota. Lampiran 3 Keputusan DPRD Kabupaten Sragen nomor tahun 2022 tanggal 28 September 2022 tentang pembentukan panitia khusus DPRD Kabupaten Sragen. Susunan keanggotaan panitia khusus 9 DPRD Kabupaten Sragen. Nomor, nama dari fraksi, jabatan dalam pansus. 1. Bambang Samekto SH MH, PDI Perjuangan, anggota. 2. Heru Walu SEMM, PDI Perjuangan, anggota. 3. Joko Setiawan, PDI Perjuangan, anggota. 4. Wulan Purnamasari MIKOM, PDI Perjuangan, anggota. 5. Insinyur Fatur Rahman, Partai Kebangkitan Bangsa, anggota. 6.
M. Bahrul Mustawa, Partai Kebangkitan Bangsa, anggota. 7. Bambang Widjo Purwanto SH, Partai Golkar, anggota. 8. Tri Handoko ST, Partai Golkar, anggota. 9. Anggoro Sutrisno SEMH, Partai Keadilan Sejahtera, anggota. 10. Wawan Yudi Ernanto SP, Partai Keadilan Sejahtera, anggota. 11. Jumardi Esos, Gerindra PAN, anggota. 12. DRS Jumari MH, Gerindra PAN, anggota. 13. Purwanto SH, Gerindra PAN, anggota. 14. Tono, Demokrat Nasdem, anggota. 15. Mualim Sugiono SH, Demokrat Nasdem, anggota. DPRD Kabupaten Sragen, Ketua Suparno SH. Pembacaan selesai. Saudara-saudara dan sidang dewan yang terhormat, terima kasih kepada saudara dewan yang telah membacakan rancangan surat keputusan tersebut. Selanjutnya perlu kami tanyakan kembali kepada dewan, apakah rancangan keputusan tersebut dapat disetujui menjadi keputusan DPRD? Saya ulang, apakah rancangan keputusan tersebut dapat disetujui menjadi keputusan DPRD? Terima kasih. Saudara dan sidang dewan yang terhormat, selanjutnya semua anggota Pansus setelah selesai rapat paripurna ini agar melanjutkan pemilihan pimpinan Pansus. Untuk Pansus 7 bertempat di ruang rapat pimpinan DPRD. Untuk Pansus 8 bertempat di ruang Serbaguna 1. Untuk Pansus 9 bertempat di ruang Serbaguna 2. Saudara-saudara dan sidang dewan yang terhormat, sebelum acara kami tutup, saya ingin membacakan satu ayat Al-Quran, surat Yasin 65, yang bunyinya, Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka, dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksian kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Saudara-saudara sidang dewan yang terhormat, dengan demikian selesailah sudah acara rapat paripurna pada hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah hadir dan dengan tekun mengikuti jalannya rapat paripurna ini sampai dengan selesai. Dengan teriring ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen hari ini Rabu 28 September 2022 kami nyatakan ditutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.